Kak Sambal Setan Ijo Babelen. Kak, kalau aku BPJS Mandiri udah lama nunggak 5 tahun. Tiba-tiba dicek jadi pemerintah itu berarti gratis ya Kak? Iya, benar sekali Kak. Berarti Kakak Sambal Setan Sambal Ijo Babelen terdaftar sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Namun, pastinya ada tunggakan iuran nih Kak yang mandiri dulu. Nah, untuk tunggakannya Kakak boleh ikut program rehab Kak. Kami ada program rehab rencana pembayaran bertahap. Jadi Kakak bayarnya bisa dicicil sesuai dengan kemampuan. Minimal cicilannya 2 bulan sampai dengan maksimal 12 bulan Kak. Rehab. Pendaftarannya cukup mudah, bisa menggunakan aplikasi mobile JKN, ada fitur rehab, atau Kakak bisa dibantu ke kantor BPJS Kesehatan. Iya Kak Sambal Setan, kalau untuk tunggakan tetap menjadi kewajiban masing-masing dari peserta Kak. Karena itu tunggakan sebelum dialihkan ke peserta mandiri. Gitu Kak Sambal Setan. Kalau semua pelayanan kesehatan itu sama Kak. Jadi kalau misalkan Kak Sumiati memang dibutuhkan untuk ke dokter spesialis, maka akan diberikan rujukan Kak. Rujukannya sesuai dengan indikasi dari petugas medis. Hah? Itu Kak Sumiati. Iya benar sekali Kak Sambal Setan. Nanti kalau sudah seluruh tunggakannya lunas, pemerintahnya memang nggak bayar Kak. Cuman ibaratnya Kakak itu terdaftar sebagai peserta pemerintah, namun kondisinya nanti ada tunggakan gitu loh Kak. Kalau nggak dicicil, maksud saya sambil seiring kepesertaan dari bantuan pemerintahnya aktif, Kakak bisa mencicil nih tunggakannya. Jadi nanti pada saat mau membutuhkan peserta yang mandiri sudah bisa digunakan Kak gitu. Kak Dede, orang tua aku sebelumnya dapat BPJS dari pemerintah, terus dinonaktifkan, apa bisa diaktifkan lagi? Terima kasih Kak Dede. Kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, Kak Dede silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak. Bisa atau tidak diajukan dari pemerintah tergantung dari pemerintahnya, karena masing-masing pemerintah itu memiliki ketersediaan anggaran, terus ada verifikasinya, terus ada validasinya juga dari mereka Kak. Kalau tergantung, kalau mau diaktifkan ke peserta yang mandiri yang bayar, berarti bayarnya setiap mandirinya Kak Didil. Tapi yang kalau dari pemerintah yang tadi Kak Didil, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Bisa atau tidaknya tergantung dari pemerintah. Gitu Kak Didil. Oke, dari Kak Irwan. Halo Kak Irwan, mau tanya gimana cara untuk penghapusan tunggakan? Kalau untuk tunggakan tidak bisa dihapus Kak, tapi kalau untuk dicicil tunggakannya bisa. Kak Lelang, Kak, kalau aku punya KIS masih ikut orang tua, tapi sekarang sudah nikah, Kakak sendiri apa bisa tetap dipakai? Selama status kepesertaannya aktif, masih bisa digunakan Kak. Namun kalau status kepesertaannya sudah nonaktif, maka tidak bisa lagi digunakan. Dipastikan status kepesertaannya aktif Kak. Cara pengecekannya cukup mudah, bisa menggunakan Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA. Silakan di screenshot nomor kontaknya 0811 8165 165. Nanti Kakak ketik hai, ada 3 fitur, administrasi, informasi, dan pengaduan. Kakak tinggal pilih yang informasi. Gitu Kak Irwan. Katanya ada penghapusan tunggakan, itu mungkin kita menunggu regulasi resmi dari pemerintah ya Kak. Pada dasarnya BPJS Kesehatan nanti akan mengikuti atau mematuhi aturan yang berlaku. Namun kami sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang resmi. Tinggal nanti ditunggu dulu aja. Gampang Kak Novita Zea, cara pindah Vaskes. Nanti Kakak di aplikasi mobile JKN. Ini apa Kak? Di aplikasi mobile JKN. Nah, ini contoh ya Kak. Ini saya pinjam punya teman saya. Nah, di aplikasi mobile JKN itu ada fitur perubahan data. Kakak klik, mana? Salah. Fitur perubahan data. Ini perubahan data. Tangan saya nggak klik. Perubahan data. Nah, kemudian ada biodata peserta. Nah, kemudian Kakak ada pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kakak tinggal klik aja fasilitas kesehatannya. Nah, nanti dia akan muncul fasilitas kesehatan Kakak inginkan di mana, wilayah mana. Tinggal dipilih aja Kak. Namun dipastikan untuk perpindahan Vaskes sudah 3 bulan terdaftar di Vaskes yang lama ya Kak, baru bisa pindah.
berlaku di tempat vaskes yang baru tanggal 1 bulan depannya. Selama bulan ini, bulan perubahan, itu masih terdaftar di vaskes yang lama. Gitu Kak Black Boys sama Kak Novita Zea. Kak Putri Puji Rahayu, Kak saya mau tanya, bayi bawa lahir terus di aplikasi JKN belum diisi nama kakak di aplikasi JKN Kak. Terus Kak? Kak Uti Utaipe, bisa Kak? Berobat dulu Kak Sumiati, jadi berobat dulu ke vaskes tingkat pertama, ke puskesmas, dokter keluarga atau klinik sesuai dengan vaskes kakak terdaftar. Nah, kakak sampaikanlah keluhan kakak itu apa, sakitnya apa. Bila kakak memang sesuai dengan pemeriksaan dokter di vaskes tingkat pertamanya dibutuhkan untuk dirujuk ke dokter spesialis, maka akan diberikan rujukan Kak sesuai dengan indikasi medis ataupun dokter spesialis yang dibutuhkan. Bukan diminta dirujuk ya Kak, jadi akan dikeluarkan resmi rujukan oleh dokternya. Kak Eva, kita tunggu informasi resmi dari pemerintah ya Kak untuk peraturannya. Kak, anakku kan nggak, Kak Sari, Kak anakku kan nggak punya BPJS tapi status kepesertanya aktif, itu gimana ya Kak? Oh mungkin nggak ada kartu ya Kak. Kalau kartu itu tidak lagi dibutuhkan Kak, karena peserta cukup menggunakan KTP untuk akses layanan kesehatan. Atau kalau untuk anak kakak itu menggunakan KIA. Jadi pada saat berobat tinggal tunjukin KIA-nya aja sudah bisa akses layanan kesehatan. Gitu Kak Sari. Kak Black Boys, ketentuan untuk perpindahan vaskes itu 3 bulan Kak terdaftar di vaskes yang lama baru bisa pindah gitu. Kalau belum 3 bulan belum bisa pindah vaskes. Misal nih Kak Black Boys tadi terdaftar di vaskes Puskesmas A. Nah dari Puskesmas A belum 3 bulan kakak mau pindah ke Puskesmas B, nggak bisa Kak, jadi harus 3 bulan dulu di vaskes A baru bisa pindah gitu Kak. Nah kalau melahirkan normal itu bisa langsung masuk IGD rumah sakit terdekat Kak kalau normal, atau ke vaskes tingkat pertama yang menyediakan bidan untuk proses lahiran normal. Tapi kalau sesar itu harus ada rujukan dari vaskes tingkat pertama, tidak bisa langsung ya Kak, kecuali misal nih pada saat diagnosanya normal tapi pada saat di rumah sakit nggak bisa normal, harus sesar nih karena ada indikasi penyulitan dan sebagainya, itu bisa Kak di cover Kak Black Boys. Kak Nur Fitri Handayani, Kak cara aktifin lagi BPJS PBI tapi udah nggak aktif lagi, caranya gimana? Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah. Kak Victor Abdullah, Kak apa betul ada pemutihan? Kita tunggu informasi resminya ya sahabat-sahabat JKN. Pada dasarnya yang tadi kami sampaikan, BPJS Kesehatan akan mematuhi aturan yang dibuatkan oleh pemerintah. Nah kita tunggu aja regulasi resmi dari pemerintah seperti apa. Cara ngaktifin BPJS Mandiri yang non-aktif gimana Kak? Mandiri biasanya kenapa Kak? Kalau nggak salah Mandiri itu menunggak ya. Kalau sudah bayar langsung aktif Kak. Terima kasih kembali Kak Sumiati. Kak, saya udah nunggak dan rencananya bayar, tapi setelah bayar mau pindah ke PBI bisa. Terima kasih atas niatnya Kak Yani Oktaviani sudah mau membayarkan tunggakan iurannya. Kalau bisa atau tidaknya kakak silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak. Kakak sampaikan kakak tidak mampu lagi bayar dan sebagainya. Biasanya dari pemerintah itu mereka memiliki data masyarakat yang harus dibantu. Kalau tidak salah namanya data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jika kakak memang masuk ke dalam masyarakat yang tidak mampu, pastinya akan dibantu untuk jaminan kesehatannya. Silakan minta bantuan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial sesuai dengan domisili ya Kak Yeni. Halo Kak Lope Pingka, saya udah resign hampir 1 tahun tapi BPJS Kesehatan masih aktif, itu gimana ya Kak? Seharusnya itu dinonaktifkan Kak,
karena sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Nah, karena kakak aware nih dengan status kepesertaan kakak, boleh kak ke kantor BPJS Kesehatan atau ke kanal-kanal administrasi BPJS Kesehatan untuk proses penonaktifan, karena kakak memang sudah resign. Pastinya sudah resign ada surat berhenti ya kak, surat berhenti kerjanya. Kak real visi, kak aku kan BPJS KIS orang tua, terus sekarang udah nikah, mau pisah sama orang tua gimana ya? Silakan diperbarui kak. Kakak silakan ke Pandawa, Kak Real PC ke Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA. Silakan di screenshot nomor handphonenya 0811 8165 165. Nah, kakak nanti pilih perubahan yang nomor 4. Perubahan dan perbaikan data. Nanti data kakak disesuaikan dengan data kartu keluarga yang terbaru. Gitu Kak Adilvisi. Boleh di screenshot lagi nomor handphonenya 0811 8165 165. Akan muncul 3 fitur, administrasi, informasi, dan pengaduan. Kakak pilih yang administrasi. Tapi anak saya belum masuk di aplikasi kak, apa karena belum lama dapet ya kak? Kak Novita Z nanya apa ya kak? Kak Natasha Aulia, kak kemarin daftar BPJS anak dan suami, tapi punya suami sudah aktif, anak belum, pas dicek Pandawa. Kak Natasha daftarnya sebagai peserta apa kak, yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai? Kalau mandiri dipastikan sudah bayar kak, nanti akan ada nomor pembayarannya, silakan bayar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kak, kalau sudah bayar tunggakan mau roll inap nunggu berapa lama? Kak Marisa, terima kasih Kak info. Kalau sudah bayar mau roll inap nunggu berapa lama? Sebenarnya kalau memang sudah dibutuhkan untuk roll inap bisa langsung roll inap Kak. Cuman kami sampaikan karena untuk peserta yang sudah lama menunggak, bila dia melakukan pembayaran tunggakan, konsekuensinya akan ada denda pelayanan kesehatan. Dendanya berapa lama? Dendanya itu 45 hari sejak bayar Kak, bayar tunggakan. Misal nih Kak Marisa bayarnya di tanggal 4 November. Nah, dari tanggal 4 November sampai 45 hari ke depan, jika Kak Marisa menjalani rawat inap, maka akan dikenakan denda. Dendanya sebesar 5% dikalikan dengan diagnosa sakit, gitu Kak Marsha. Kak Ariel PC enggak Kak? Jadi tidak bisa dilakukan proses kemanapun tanpa ada pelaporan. Jadi gitu. Nah, jadi Kak Ariel PC jangan takut kalau untuk pembaruan data Kak. Kalau selama status kepesertaannya masih aktif, itu masih bisa digunakan. Yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk pembaruan data, Kak. Bukan penonaktifan bantuan pemerintah. Kecuali kakak pilih mau penonaktifan pemerintah, mau daftar yang lain, nah itu bisa dinonaktifkan. Di Pratama, awalnya dari perusahaan Kak sempat dinonaktifkan dari perusahaan kemarin. Saya udah store tapi masih nonaktif. Kak Rudi, kalau dari perusahaan itu yang membayarkan itu menggunakan virtual account perusahaan, bukan nomor BPJS punya individu, tapi pakai nomor virtual account perusahaan. Nah, di nomor virtual account perusahaan itu tagihannya bukan untuk satu orang, tagihannya untuk seluruh pegawai beserta dengan anggota keluarga pegawai. Jika sudah bayar, maka akan langsung aktif. Nah, Kak Rudi kemarin bayarnya pakai nomor apa, virtual account siapa, punya kakak sendiri kak atau punya perusahaan? Dipastikan dulu ya Kak, takutnya nanti kakak salah bayar. Kalau salah bayar pasti statusnya akan nonaktif.